Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Mohzaki Aminuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui dari yang kita pelajari selama ini bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia dengan tujuan pembelajaran kesempatan hari ini, yakni peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek fisik, mental, jasmani maupun rohani. Pendidik ini harus terbuka dan tetap waspada terhadap perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita, tetapi anak sudah membawa kekuatan, keunikan, dan karakternya atau kodratnya masing-masing. Sesuai dengan kodratnya yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara ada dua, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yakni setiap anak beragam dan memiliki keunikannya sendiri. Sedangkan kodrat zaman yakni menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Tugas utama guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengenali jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi yang beragam. Menurut Ki Hajar Dewantara juga terdapat 3 prinsip perubahan yang disebut dengan asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yakni belajar harus berkelanjutan. Yang kedua adalah konvergensi, yakni pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris, yakni pendidikan harus menghargai keberagaman. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan dan meyakini beberapa hal seperti mengajar ini hanya proses mentransfer materi pelajaran dari guru ke murid. Kemudian yang kedua adalah mengajar ini hanya berfokus pada ketuntasan nilai saja. Dan yang ketiga, saya beranggapan yang meyakini bahwa murid ini adalah objek dan guru adalah subjek pembelajaran. Kemudian yang terakhir, melihat kemampuan murid dari nilai kognitif saja. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda atau saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah saya seharusnya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah saya harus lebih memahami karakteristik murid yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, ini murid seharusnya saya anggap sebagai subjek pembelajaran dan saya sebagai guru adalah fasilitator pembelajaran. Dan yang keempat adalah saya harus melihat kemampuan murid dari aspek yang lain selain kognitif, misalnya aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan juga budaya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya merencanakan dan akan menerapkan bahwa saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center dengan pendekatan gamifikasi pembelajaran. Jadi pembelajaran menggunakan media game-game, aplikasi game seperti
word wall ya, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini saya akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, untuk mereka bisa berdiskusi, bisa melakukan proses pembelajaran itu secara komunikatif, secara kolaboratif dengan siswa-siswa yang lain. Kemudian yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas ini, ada pembelajaran ini tidak lagi menuntut peserta didik, tetapi juga menuntun mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua, mengenali karakter dan juga latar belakang mereka dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari selama ini, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Sekian dari pemaparan saya dari modul 1.1.a.8 tentang koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang refleksi dan kesimpulan. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.